Shalom, Shalom, selamat pagi bagi umat-umat Tuhan, baik yang di online service maupun yang ada di rumah Tuhan. Selamat pagi, selamat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pagi hari yang indah ini. Haleluya, haleluya. Kita akan naikkan pujian kita, ucapan syukur kita pagi ini untuk kita dapat datang kepada Tuhan, menemukan wajah Tuhan, menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian yang berkata, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Haleluya, haleluya. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Amin, haleluya Tuhan. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta menarikku dekat padamu, hati yang menyembah, hati yang menyembah,
menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu menghampiri tahta-Mu yang maha kudus dan mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah peribadatan kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, biarlah hati kami yang rindu ini Tuhan. Oh Tuhan, boleh menghampiri tahta-Mu yang maha kudus, yang maha mulia Tuhan. Biarlah hati kami selalu ada penyembahan di hadirat-Mu. Hati kami selalu melekat kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Saya undang Ibu Gembala untuk membuka ibadah. Mari kita angkat tangan kita ke hadirat Tuhan. Hati, pikiran, perasaan kita tertuju kepada Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini kami yang siap berbuat bakti kepada Tuhan. Sucikan kami semua. Layakan kami ya Tuhan, urapi dan Roh Kudus-Mu. Biarlah korban persembahan, puji-pujian, syukur kami, sorak-sorai kami, penyembahan kami naik menjadi suatu persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani musik pujian menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan. Demikian hamba-Mu yang akan bawa firman Allah. Tetap semua dalam urapan Roh Kudus-Mu dapat menjadi saluran berkat-berkat rohani untuk kami semua. Kami yang siap berbuat bakti kepada Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita, mari kita masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, kalau yang kuat, yang tidak kuat tetap duduk saja. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
kirangkanku. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Amin, haleluya. Silakan duduk. Oh, haleluya, puji Tuhan ya. Biarlah kita selalu bertepuk tangan ya, menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan damai. Yang Dia berikan untuk kita adalah damai sejahtera yang luar biasa ya, apabila kita dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan bahwa Allah yang kita punya adalah Allah yang maha sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya, kasihnya ya, pertolongannya tetap sama, tidak pernah berubah. Puji Tuhan, kita pujikan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
Dengan penuh iman kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Allah kita sanggup menolong kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati, pikiran, pendengaran kita untuk firman Tuhan. Pada siang hari ini, biarlah Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, sanggup bekerja di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Puji Tuhan, kita pujikan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang sanggup bertindak, mengambil alih dan menyelesaikan semuanya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kuserahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kuserahkan hidupku dengan Roh-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah keberadaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah selalu melihat kami. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Tanpa batas. Kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan hati-Mu, belas kasihan-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan firman-Mu membimbing, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat hamba-Mu Engkau nyatakan pesan-Mu Tuhan, agar kami Tuhan diberi selalu hikmat marifat yang dari sorga. Oh, hikmat pengertian yang selalu baru Tuhan, agar hidup kami selalu terus menerus diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami selalu Tuhan menggenapi setiap firman Tuhan. Makasih, kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami umat-umat-Mu yang hadir. Oh Tuhan, agar kami boleh layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang untuk menjadi, oh Tuhan, berkat lewat firman yang disampaikan. Pakai lebih hari lebih indah, luar biasa untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami semua merasa terberkati oleh firman yang disampaikan. Oh, untuk kami boleh menjadi berkat di luar sana Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami siap, kami membuka pintu hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa, oh nama yang penuh mujizat, kami alaskan, mintakan doa kami. Haleluya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kami persilakan hambanya yang akan menjadi berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Setiap kita yang berharap berserah kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama kita mau buka firman Tuhan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Oke, kita akan baca bersama-sama. Saya undang setiap kita bangkit berdiri dengan kekuatan dari Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca hitungan ketiga, 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah, takutlah akan Tuhan. Amin. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh salah satu tokoh yang paling besar ya, yang termasuk terbesar dalam sepanjang sejarah, di mana tokoh ini yang membangun bait Allah, dikenal dengan bait Salomo. Seorang anak yang lahir dari Raja Daud, yang dalam masa pergumulannya dengan Tuhan, ditanyai sama Tuhan, mau dikabulkan apa doanya? Oke. Puji Tuhan, ya. Karena hari-hari ini hari-hari pancaroba ya, soalnya langitnya mendung,
mulai semakin dingin. Banyak anak yang tumbang, banyak anak-anak yang sakit. Oke, tapi kita sama-sama bersemangat ya untuk mencari tahu isi hati Tuhan dan kita bersama-sama mengenal Tuhan lebih dari segala sesuatu. Puji Tuhan, dalam Pengkhotbah Pengkhotbah 2 ayat 11. Kalau kita buka Pengkhotbah 2 ayat 11, kitab yang ditulis oleh Salomo ini diawali ya, kalau tadi kan akhir kata segala sesuatu, tapi diawali dengan apa? Dengan perkataan, dengan tulisan Pengkhotbah 2 ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan, untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Nah, tulisan ini diawali dengan suatu ungkapan yang pada akhirnya semua itu sia-sia. Wah, semua sia-sia. Jadi kalau semua sia-sia, Tuhan, buat apa ini anak-anak belajar ini? Joshua belajar ya, Hans belajar yang masih kuliah. Susah nggak sekolah? Hah? Susah, oh puji Tuhan, masih susah. Susah, yang bekerja susah payah bekerja. Nah kalau semuanya dalam usaha yang susah, jadi untuk apa semua usaha yang susah-susah itu? Wah. Kemudian ada anak yang menjawab, wah kita ini kan kuliah supaya membuat perubahan bagi dunia. Mau mengadakan perubahan, mau memberikan dunia yang lebih baik, menjadikan Indonesia lebih baik. Ada yang belajar komputer, ada yang belajar kesehatan, ada yang belajar masak supaya kita bisa makan lebih baik gitu ya. Jadi nanti malah nggak sendirian, ada yang tim yang bisa masak-masak di sini. Ada Bu Sri ya, jadi bertambah, bukan cuma cewek gini, ada laki-laki juga bisa masak, luar biasa. Nah, supaya untuk memberikan dampak yang baik. Kemudian, nah coba ada orang yang melakukan hebat ya, saya kasih contoh orang hebat, beberapa tokoh yang mungkin kita pernah dengar, namanya Albert Einstein. Pernah dengar Albert Einstein? Tahu apa yang dilakukan Albert Einstein? Bukan. Bukan. Ada suatu teori-teori kehidupan. Nah, kita mungkin dengar namanya iya, tapi apa yang dilakukan nggak terdengar. Sudah apa ya yang menemukan lampu listrik? Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison. Tapi kita pun kalau nggak disebutkan ya kita nggak ingat ya. Kita pakai lampu kan kita nggak mau inget-inget yang namanya Thomas kan. Pasang-pasang lampu aja, mati lampu, loh kok mati lampu, PLN yang diingat gitu. Jadi dalam kehidupan berkarya ya mereka yang mencetak sejarah, tapi dengan jalannya waktu pun itu tampak seperti tidak ada yang bukan hal yang indah lagi gitu. Kalau kita pelajari sekarang bahwa lampu-lampu listrik pun mulai ditinggalkan. Sistem kelistrikan yang diciptakan pun sudah berganti dengan metode LED. Itu sudah konsep yang berbeda lagi. Lebih hemat, lebih bla 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 dan lain-lain. Nah, dan mungkin hanya sekitar 2% orang yang masih mengingat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Contohnya Steve Jobs. Steve Jobs dalam pelayanannya, dalam karyanya menciptakan satu teknologi yang luar biasa yang dipakai oleh kebanyakan orang, gadget ya, salah satu gadget, mulai dari komputer dia buat, kemudian berkembang dari komputer yang besar sampai kecil sampai komputer yang ada di tangan. Tapi sekarang kalau kita cari handphone, apakah kita mau ingat-ingat nama besar? Sudah tidak. Bahkan yang membuatnya saja belum tentu kita tahu siapakah Motorola, siapakah Simpson, siapakah nggak perlu pokoknya pakai ya kan, setuju ya dengan saya. Jadi apakah sia-sia? Kan berarti sia-sia nih usaha udah terkenal tapi tidak dikenal oleh orang. Nah mungkin nama-namanya akan ditaruh di buku-buku sejarah tapi cuma satu paragraf kecil, kalau kita nggak nyari juga nggak tahu. Nah kemudian kalau gitu buat apa capek-capek berjuang dalam hidup? Wah sekolah misalnya. Joshua sekolah ya, mau kuliah, terus Hans sekolah, siapa lagi masih sekolah? Rian ya, menyekolahkan banyak anaknya 3 disekolahkan gitu.
Saya ada menyekolahkan juga, jadi bukan cuman Philip, Jethro habis ini mau disekolahkan, tapi ya mobil merah itu juga lagi disekolahkan gitu ya. Jadi banyak yang disekolahkan, supaya apa menyekolahkan banyak hal ini? Supaya menambah, ya kalau kita semakin belajar, kita akan mendapatkan apa dari pelajaran? Kepintaran, ya. Apalagi kalau pintar itu karena rajin pangkal pandai. Nah kalau belajar berarti untuk apa? Pengetahuan, supaya berhikmat. Nah kalau kita berhikmat, ya kita belajar, kita berjuang dalam hidup, kita berhikmat. Salomo adalah orang yang paling berhikmat di muka bumi. Dan dia bilang, kehidupan ini pada akhirnya sia-sia. Wah, terus ya apa kalau pada akhirnya sia-sia? Terus kita ngapain? Masa kita nggak belajar, masa kita nggak kerja gitu kan? Masa kita nggak ngapa-ngapain? Wah, ada yang jawab gini, Joshua jawab, wah kita kan belajar supaya, ini kemarin ya Joshua sama Nathan diskusi, wah kita belajar ini supaya nanti bisa bekerja. Kalau bekerja bisa dapat duit, bisa kaya gitu. Wah puji Tuhan, kalau bisa kaya, amin. Nah tapi kita tahu semua bahwa kekayaan satu tidak pernah membuat namanya kepuasan. Selalu ingin lebih bagus, selalu ingin lebih cepat, selalu ingin lebih mewah, selalu ingin lebih hebat. Dan pada akhirnya ya akan bosan, gak terpakai. Nah, saya kasih contoh. Waktu dulu gereja dapat berkat dari pemerintah, beli satu set drum akustik mereknya Tama. Wah itu saya rasa udah bagus banget loh. Bagus banget drum ini. Nah satu kali ada beberapa kali kegiatan di kampus waktu itu. Kemudian ada mau ibadah retreat, ibadah Natal. Kita biasanya sewa tempat rental studio musik. Nah rental studio musik. Nah waktu lihat di sana, kita lihat drum-drum yang ada di sana mewah-mewah. Ini lebih mewah lagi. Nah padahal dulu yang kita punya itu sudah barang yang bagus, sangat bagus dibandingkan yang kita punya sebelumnya. Nah sebelumnya beli drum harga 2 juta, mereknya lokal. Nah kemudian punya berkat waktu itu kalau enggak saya ingat sekitar 7 jutaan. 7 jutaan beli drum harga 7 juta, wow udah lebih bagus gitu. Tapi melihat drum yang lain gitu, ada drum yang harga 120 juta gitu, sekitar segitulah 90 juta, tak lihat, bagus banget. Nah singkat cerita ada teman yang punya gitu kan, tapi waktu kemarin masa pandemi, banyak orang yang punya drum yang mewah, yang besar 120 juta itu pindah ke drum-drum digital. Wah ini kita punya drum digital sini. Karena apa? Drum-drum yang besar ini punya keterbatasan. Kalau mau rekaman susah dan lain-lain. Akhirnya pingin yang lebih mudah. Kalau direkam langsung masuk, datanya bagus, suaranya jelas. Kalau pakai drum biasa kan suaranya wung gitu ya. Nah, kalau kita punya harta di dunia, tidak akan pernah puas. Mau itu apapun gak pernah puas. Kedua, kalau kita semakin kaya, kita akan semakin dekat, semakin mudah dengan hidup dalam kekhawatiran, iri, takut, kecewa, berkonflik, naik darah, stres, depresi, dan seterusnya. Wah, kok cak nih. Jadi semakin banyak harta seseorang, biasanya akan semakin mudah khawatir. Khawatir dengan banyak hal. Saya kasih contoh. Kalau misalnya punya banyak harta, tabungan sudah banyak ya di bank-bank lain, masukin ke saham misalnya. Saham misalnya kita beli salah satu saham di Korea. Nah ini film ini sering masuk di film-film Korea kalau yang suka lihat ya. Di film Korea itu banyak kisah yang orang berbangga dengan kekayaannya. Kemudian pada ending filmnya akan dibuat yang namanya saham di Korea hancur. Entah karena ada bencana alam, entah karena ada virus zombie gitu, atau ada virus-virus yang lain. Namanya grafik saham ini bisa turun drastis sehingga si pemeran itu yang awalnya punya banyak duit terus kehilangan banyak uang. Punya banyak uang digital tapi nggak bisa diambil. Nah, jadi
hidup penuh dengan kekhawatiran, wah gimana hartaku yang akan semakin turun. Nah, kemudian orang yang semakin banyak duitnya semakin mudah iri ya. Ini semoga tidak terjadi ya di Permata Mahkota karena kita semua masih berjuang untuk dapat uang banyak gitu ya. Nah, tapi kalau semakin banyak uang, semakin hidup dalam ketakutan ya. Kalau simpan uangnya di rumah, ayo jalan-jalan, oh aku nggak ikut, aku tak jaga rumah gitu. Karena di bawah bantal itu banyak kepingan-kepingan misalnya gitu ya. Wah, banyak duitnya gitu. Nah, ada satu ketika ya ada jemaat kita juga yang sudah dipanggil pulang Tuhan sudah lama. Waktu itu mama bantu bersihkan kos-kosannya, setelah dibersihkan ternyata ya di sarung guling ada duit, di bawah kasur ada duit, di selip-selipan baju ada duit, di untel-untelan tisu ada duit. Jadi hidup penuh dengan kekhawatiran, gak berani taruh uang di bank, takut hilang dan lain-lain, disimpan sendiri dan serba takut dalam segala sesuatunya. Nah, dan yang lain-lain. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, keuangan pun kekayaan yang kita cari tidak bisa bertahan sekian lama. Apalagi kemarin kita sudah alami pandemi COVID-19, ya banyak perusahaan-perusahaan besar, banyak apa ya saya contoh pabrik-pabrik yang nggak bisa menjual barangnya, akhirnya habis dengan jalannya waktu, harus gaji pegawai dan seterusnya, akhirnya terpaksa menutup segala usahanya, PHK besar-besaran yang terjadi. Nah, jadi pertanyaannya, buat apa menjadi super kaya kalau toh akhirnya mati? Ya, baru-baru ini kita menguburkan ya keluarga dari Tante Lisa, ibu terkasih. Saya sayang banget sama Tante Sian, tak rawat gitu ya, selama bisa saya rawat giginya gitu. Waktu meninggal yang saya lihat ya hanya pakaian yang dikenakan dan peti. Nah, akhirnya bahas mama cerita, saya sudah punya tanah pekuburan itu udah disiapin lobang katanya. Ada yang siapa lagi ya, Bauti ya, ada juga. Oh, saya juga sudah punya gitu ya. Malah bangga-banggaan sudah punya lobang. Ya puji Tuhan, memang suatu saat itulah akhir dari segala sesuatu. Dan kematian tidak akan mempertimbangkan berapa uang yang kita punya. Nah, kalau begitu kita bertahan hidup. Untuk apa kita masih berjuang sampai sekarang? Kan bukan berarti kalau hidup sia-sia, ya udah nggak usah hidup aja kalau gitu kan, bukan seperti itu ya. Jadi saya bukan mau bawa hidup kita, nggak perlu kita nilai hidup kita. Tetapi kalau selama kita hidup di bawah kolong langit ini, yang perlu kita lihat bukan apa yang tampak dengan mata kita, tetapi apa yang ada di atas sana. Di atas matahari, ini kan kolong langit ya, bumi. Yang ada di atas sana, ada sorga yang mulia untuk kita. Jangan kita hidup hanya melihat sebatas dunia ini, itu seperti selaput dosa yang menutupi. Ya, hidup dunia penuh dengan dosanya, penuh dengan kejahatannya. Kalau kita hidup hanya berjuang melihat apa yang ada di dunia ini, material di dunia ini, kita tidak melihat kerajaan sorga, kita akan hidup semau-maunya, seperti orang bebal. Kasih tahu nggak bisa, kasih 1, 2 kali, 3 kali, terserah. Hir urip-uripku, karepku. Nah, itu adalah orang bebal. Nah, kita orang-orang yang takut kepada Tuhan, amin. Kita percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menciptakan kita, ini punya rencana yang indah. Amin. Tuhan punya rencana bagi kita semua. Ya, kalau sampai hari ini kita bernafas, Tuhan punya rencana. Kalau saya lihat kehidupan almarhum Tante Sian, dalam masa akhirnya ya kan sempat datang ke praktekan, kita perawatan. Saya tanya, Tante gimana kondisi badannya? Wah gini Andrew gitu, badanku kayak sakit semua gitu. Wah tapi Tante tetap berdoa ya. Aku doa, wah rajin aku doa. Baca Alkitab aku. Dalam hatiku, aku gemeter, waduh. Wah ini dalam justru, nah ini perkataan Tante Sian, justru dalam masa-masa ini aku semakin merasa dekat dengan Tuhan. Semakin bisa mengerti Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Wah di situ saya merinding, wah itu disaksikan sama asisten-asisten. Wah Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara,
dalam kondisi apapun kehidupan kita, ya, dalam keterbatasannya Tante Sian dalam fisiknya, tetapi matanya semakin tertuju kepada Tuhan. Kita yang kuat sehat, kita yang bisa bergerak, bekerja, belajar, jangan kita fokus dengan kehidupan kita, kebutuhan kita hari-hari, tapi fokus dalam kerajaan Allah. Amin. Allah di atas segala kuasanya, itu rela datang ke bumi. Untuk apa? Memberikan pengharapan bagi kita yang hidup dalam kesia-siaan ini. Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan gak ngeletak gitu aja. Tuhan datang ke muka bumi ini sebagai terang dunia, ya, sebagai saksi, bersaksi bahwa aku menyediakan tempat bagimu di sorga. Amin. Coba saya kasih waktu sejenak untuk katakan dalam hati, saya punya tempat di sorga. Saya punya tempat di sorga. Kalau kita tahu tujuan hidup kita sedang mengarah ke sorga, hiduplah dalam kerajaan sorga. Hiduplah dalam tuntunan Allah. Supaya hidup kita menjadi bermakna. Ada value dalam kehidupan kita. Bukan bicara berapa banyak utang kita, bukan berapa banyak uang kita, tetapi berapa banyak sinar yang bisa kupancarkan bagi dunia. Urip iku urup. Hidup itu harus menyala. Amin. Amin. Oke, saya undang. Kita buka di Matius 9. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan datang ke muka bumi, bukan hanya sekedar tahu-tahu mati bagi setiap kita, tetapi Matius 9, perikopnya apa tadi? Orang lumpuh disembuhkan. Baca yuk, kita buka sama-sama. Matius 9. Sudah dapat? Ayat yang pertama, perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Ayat kedua ya, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau kita mengalami sesuatu kesakitan dalam kehidupan, mengalami kelumpuhan, ya kelumpuhan dalam usaha, kelumpuhan dalam berproduksi, ya berproduksi banyak hal. Mau bikin sesuatu kok gagal, bikin sesuatu gagal, datanglah kepada Yesus. Datang sendiri bisa nggak orang lumpuh? Nggak bisa. Yang dia lakukan, dia cari teman, tolong bawa aku, tolong doakan aku. Ya istilahnya saya bahasakan, tolong bawa aku kepada Yesus. Ya kalau sekarang, ya tolong doakan aku. Aku sedang lemah, aku sedang tidak sanggup. Ya. Kata Yesus apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bertobat kepada Tuhan. Dalam kita hidup di kolong langit ini, tidak ada kehidupan yang suci yang dapat kita jaga betul-betul secara seutuhnya. Tapi kalau kita tahu kita hidup dalam dosa, kita tahu hidup kita nggak benar, yang pertama bertobat. Ya, datang kepada Tuhan, cari orang terdekat untuk tolong doakan aku, tolong bantu aku, tolong kuatkan aku mau dipulihkan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kemudian ayat 18, perikopnya adalah anak kepala rumah ibadat. Matius 8 ayat 18. Matius 9 ayat 18. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Saya bacakan ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dalam pelayanannya Yesus berjuang, ya. Saya mau soroti yang perempuan sakit pendarahan. Dia berusaha cari Tuhan. Dia berusaha melawan arus. Dalam perkumpulannya orang yang banyak, ya, dalam kitab-kitab yang lain kita baca, dalam perkumpulan yang banyak, dia berusaha cari Tuhan. Dalam kesibukan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita sehari-hari, jangan lupa cari Tuhan. Cari perkenannya Tuhan. Asal ku jamah jubahnya, asalkan yang penting aku berdoa, Tuhan tolong aku. Ya, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, jangan lupakan Tuhan. Awali aktivitas kita dengan berdoa. Ajari anak-anak kita berdoa. Ya. Dalam hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Amin. Capek-capek Tuhan mengasihi kita. Amin. Kuatkanlah, teguhkanlah, ya. Berusaha dengan letih payah. Wanita itu berusaha. Dan Yesus katakan, teguhkanlah hatimu, ya. Dia sudah mengalami aku loro Tuhan. 12 tahun. Gak waras-waras. Utangku gak lunas-lunas 12 tahun. Tuhan sudah berdarah-darah tapi masih nambah-nambah Tuhan. Firman Tuhan katakan, teguhkanlah hatimu. 12 tahun Tuhan aku belajar, kok yo gak paham-paham, kok gak pinter-pinter. Teguhkanlah hatimu, ya anak-anak. 12 tahun Tuhan aku berantem be anak-anakku, aku jauh sama anak-anakku. Teguhkanlah hatimu. Saat kita datang mencari Tuhan, saat kita tangkap hadirat Tuhan, iman kita yang jadi kunci. Buka jendela sorga, pintu berkat Tuhan turun atas kita. Karena apa? Kita hidup di dunia yang diselubungi oleh dosa. Ada satu pelantun nyanyian, ya bukan puji-pujian, nyanyian. Jadi penyanyi sekuler, saya kasih namanya Linkin Park. Mungkin pernah ada yang tahu? Wah itu zaman saya SMP ya, Sak Joshua gini, lebih kecil lagi. Kalau tidur siang itu ya sambil denger lagu itu. Musiknya. Wah musiknya yang gak sampai yang gitu gak sampai, masih bisa didengar. Tapi ternyata saya baru tahu, ya di 20 tahun kemudian baru tahu isi lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang melawan langit kalau Ibu Gembala bilang. Itu perkataan yang melawan langit. Jadi dia sebutkan ayat ini. Aku sudah berjuang, aku sudah berusaha, in the end it doesn't even matter. Pada akhirnya itu semua gak berguna, gak bermanfaat. Wah, jadi ada penyanyi dunia pun yang hidup dalam itu, dan itu dinyanyikan ulang berulang. Konser itu banyak yang datang, banyak sekali kalau buka YouTube, banyak. Tapi pada akhir kehidupannya si penyanyi ini mati, tewas, bunuh diri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita hanya hidup melihat dalam kesusahan hidup kita, melihat sakit penyakit kita, melihat masalah-masalah yang menjerat kehidupan kita, itu namanya iblis, itu berbisik dengan banyak. Wes mari gini lah beres, ya udah bebaskan gitu. Tapi kalau kita lihat contoh iman, ya kalau kita lihat Tante Sian yang ini lagi happening ya Tante ya, saya ambil contoh, sampai masa akhirnya dia tetap memuji Tuhan. Sampai masa akhirnya dia tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan di awal bulan sempat ngomong, telepon sama mama. Tante aku ndak bisa ke Andrew dulu, ndak bisa perawatan gigi. Badanku capek semua gitu. Nah maksudnya ngomong ke mama itu untuk apa? Didoakan. Dan tentu mama mendoakan. Jadi kalau dalam kelemahan kita jangan lupa hamba Tuhan. Telepon tolong doa ya. Tolong doa supaya kita tidak menanggung susahnya kehidupan ini sendirian. Kita bersama-sama, bersama dengan berkat Tuhan ya, bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Ini berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Hamba Tuhan untuk bisa melayani jemaat Tuhan. Kasihi hamba Tuhan, kasihi gembalamu, doakan juga gembalamu. Amin. Kita akan sembuh, amin. Nah, apa yang dilakukan? Nah, setelah itu lanjut ayat 23. Ya, tadi ya, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut. Kenapa? Karena
anak kepala imam. Ya, jadi ini orang besar ini. Anak kepala rumah ibadat. Ya. Kemudian berkatalah ia, ini Yesus berkata, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Jadi kalau sudah main-main seruling, udah mulai masuk momen duka ya, udah mau masuk ke ibadah penghiburan kalau istilahnya kita. Tetapi mereka menertawakan dia. Bapak Ibu yang terkasih, sudah tahu kita ada dalam masalah, sudah tahu masalah kita enggak beres-beres, berjuang susah payah, ada pertolongan dari Tuhan, kita kadang menertawakan Tuhan. Mosok iso sih Tuhan, mosok iso sih aku lulus, mosok iso sih aku kuliah, mosok iso sih aku ngelunasi hutang. Gitu bukan? Bukan kayak kita sering, mosok aku ini bisa Tuhan, mosok aku. Nah, kita mulai meragukan ketuhanan Tuhan kita. Nah ini roh-roh yang dalam dunia, yang mulai mosok se, sudah mulai tidak mengindahkan lagi Tuhan, sudah tidak lagi menghormati Tuhan. Jadi kita dalam peribadatan hormat sama Tuhan, ya, hormat sama Tuhan. Yang ngantuk minum kopi supaya seger gitu ya. Pagi-pagi ya kita belum punya mesin kopi ya, berdoa supaya kita punya mesin kopi. Kalau di gereja-gereja kekinian dikasih mesin kopi supaya melek. Hormati Tuhan ya. Hormati Tuhan ya, gak punya mesin kopi ngudak ya gak apa-apa ya. Nah, kita hormati Tuhan. Di rumah kita hormati Tuhan. Dalam peribadatan kita hormati Tuhan. Dalam suami istri hormati Tuhan. Kita lihat istri kita, jangan dilihat sing tambah lemu, bajunya gak muat, minta baju baru ya, minta semir karena mulai gelap, mulai terang rambutnya gitu, nambah-nambah duit aja gitu. Jangan dilihat seperti itu, lihatlah ini Tuhan ya, pemberian Tuhan yang Tuhan kirimkan menolong kita. Hormati pasangan kita, amin, amin suami-suami, amin. Gitu. Hormati, wah ya dalam segala kelemahannya. Sayangi dia ya, sayangi dia, kasihi dia. Nah istri-istri kalau lihat suami gitu ya, hormati dia. Karena kalau kita lihat kejadian ya, Hawa itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Diciptakanlah Hawa menjadi penolong bagi Adam. Bukan perongrong, apalagi penodong gitu ya. Wayai gitu ya, bukan gitu ya. Jadi hormati ya. Dalam bahasa, tolong bahasa ini dikendalikan ya. Biasanya yang namanya wanita-wanita ini nggak usah ngomong ngegas kok, ngomong pelan ya. Nah, aku mau ngomong, misalnya istri ngomong kayak gitu. Papa, aku mau ngomong. Gitu tok loh, itu wis gemeter namanya laki-laki. Waduh salah opo mana aku ini ya, salah opo mana aku ini ya. Just, kok Andrew mau ngomong, sudah kebingungan dia. Jadi nggak usah ngomong tinggi-tinggi, ngomong lembut saja, itu sudah bisa membuat koyak gitu ya. Karena apa? Balung, kenceng, kuat balung itu. Bapak Ibu yang terkasih, ya ada banyak kondisi yang menertawakan, mosok sih, ungkapan-ungkapan keraguan, ungkapan-ungkapan omelan, ungkapan-ungkapan tidak percaya kepada Tuhan. Ini kiranya jangan keluar dari mulut kita. Diusir. Apa yang Yesus lakukan ketemu mereka? Tetapi mereka menertawakan dia, ayat 25, setelah orang banyak itu apa? Diusir. Siapa sih yang ngusir? Wah, siapa yang ngusir? Kalau Yesus tidak suruh ngusir, murid-muridnya bekerja, ya mungkin bisa murid-muridnya yang ngusir ya. Nah, atau Yesus sendiri yang ngusir. Ini ya. Mereka yang suka berkata-kata melawan Tuhan, berkata-kata meragukan Tuhan, tidak akan melihat mujizat yang Tuhan nyatakan. Jadi jaga perkataan kita, jaga iman kita. Iman keluar ya, lewat perkataan ini, biar perkataan kita memperkatakan iman. Setelah orang banyak itu diusir. Siapa orang banyak itu? Mereka yang menertawakan Yesus. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu,
maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan memegang tangan kita, mungkin kita merasa wis koyok mau mati rasanya. Atau mungkin sudah mati nih aku Tuhan, sudah mati. Aku sudah gak sanggup apa-apa lagi. Wis cuman karena jantungku berdetak aja aku masih ambekan. Tapi aku udah gak bisa mikir, sudah buntek, wis koyok mati rasanya. Aku jangan kalau wanita tadi ya masih kuat, dia masih bisa meraih Tuhan. Kalau ini sudah gak bisa, meraih Tuhan pun gak bisa. Tapi Tuhan yang maha pengasih, dia akan pegang tangan kita. Kita orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pegang tangan kita. Iman dari papanya menyelamatkan anaknya, Tuhan pegang anaknya. Engkau dalam pergumulanmu kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu, tetap kuatkan iman kepada Tuhan. Suatu saat, waktunya Tuhan yang pegang tangan orang yang mati itu. Dan Tuhan bangkitkan. Amin. Tetap kuat dalam Tuhan. Dalam segala apapun yang kita alami, tetap kuat kepada Tuhan. Saya kasih bonus ya. Matius 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu, dari adegan ini ya, orang-orang diusir ya, diusir, orang-orang menertawakan Tuhan, diusir. Mereka nggak mengalami mujizat Tuhan. Tapi setelah anak itu disembuhkan, berita itu tersebar di tanah itu, orang-orang yang habis diusir, ya kira-kira orang kalau ngusir itu gimana sih? Orang kalau ngusir itu gimana? Ya saya kasih contoh. Waduh, soalnya mau pakai ngusir ini kok agak berbahaya ya. Ya ngusir ya, tahu istilah ngusir itu kayak gimana? Ngusir itu, Mas, permisi gitu. Itu ngusir nggak? Ngusir itu gimana? Kalau laler kan kecil kan? Energi yang kita keluarkan gimana? Melambai-lambai gini atau? Ya, laler yang kecil aja kalau kita usir dengan segenap tenaga. Nah, kira-kira ada kekecewaan nggak terjadi? Wow, anak wis mati kok dikandani mati, nggak percaya gitu kan? Ngaleng. Suruh keluar ya, disuruh pergi-pergi. Mungkin orang gak beres gitu ya. Mungkin udah mengata-ngatai dan lain-lain. Tetapi setelah berita itu disebarkan, ada 2 orang dari lingkungan itu. 2 orang buta mengikutinya. Jadi setelah meneruskan perjalanan dari sana, ada 2 orang yang dari asal daerah sana yang melihat, nggak bisa melihat ya, mereka buta. Mereka mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Mereka datang mengikuti Yesus. Coba Tuhan Yesus jalan sama rombongan ya, seret pergi ke satu daerah. Lebih cepat mana? Orang yang bisa melek jalan sama orang yang buta jalan? Melek jalan. Ketinggalan nggak? Sangat bisa ketinggalan. Tapi kok bisa 2 orang ini sampai kepada Yesus? Ada yang menuntun, ada teman-temannya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah melihat teman-teman kita mulai berjalan terhuyung-huyung sepertinya sudah nggak tahu hidup, kita jangan diam saja. Kita ajak mereka untuk dekat kepada Tuhan, untuk dekat mengenal Tuhan. Kalau ada yang salah, panggil mereka, tegur mereka, ingatkan mereka. Amin. Jadi saksi Kristus, jadi terang itu jangan dibungkus ya. Jadi terang itu dibuka supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan dan mereka diberkati, hidup kita juga diberkati. Amin. Kita mau bawa orang-orang yang terluka, kita mau gandeng orang-orang yang sakit ya, kebawa kepada Yesus. Amin. Kita mau menolong orang. Amin. Kita nggak mau
hidup untukku, tapi hidup untuknya, dan untuknya. Amin, puji Tuhan. Kita yang dalam pergumulan jangan pernah kecewa sama Tuhan. Cari Tuhan. Gimana caranya cari Tuhan? Aku ndak bisa lihat Tuhan. Cari rohaniawan, Ibu Gembala. Ya, sekarang ada rayon, dalam doa-doa rayon, bawa doa-doa kita. Pergumulan kita, sampaikan kepada panatua. Ojo dipandang remeh. Halas sing teko ngene-ngene tok ae katanya masih bagi-bagi tugas nyanyi pujian pakai musik wis ono ae gitu. Jangan, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu Tuhan hadir, Tuhan memegang tangan setiap kita. Kita yang lemah akan dipulihkan. Kita yang bisa berharap, ya kita raih Tuhan dalam pujian dan doa kita. Amin. Akhir kata dari segala sesuatu, apa tadi? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Amin. Kita mau hidup takut akan Allah. Kalau misalnya enggak takut akan Allah, bojone ya monggo, ayo mas takut akan Allah, wis gak usah diteriak-teriaki. Ya, kalau laki-laki lihat istrinya sudah mulai gelibet-gelibet takut akan Allah gitu ya. Udah gitu, kita ingatkan mereka, amin. Ya, kita sama-sama Jemaat Permata Mahkota semakin dekat dengan Tuhan akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita sakit, atau mungkin ada anggota yang kita sakit, pulang dari tempat ini, begitu kita keluar, kita cari keluarga kita cari, kita doakan mereka. Ya. Kalau sudah dia mengurung diri di kamar gitu, yuk kita gorengkan telur satu ya, masukkan makan ya gitu. Oke, amin. Bersama-sama kita mengasihi satu dengan yang lainnya, saling menolong satu dengan yang lainnya. Kalau lihat kora-kora penuh, ya ojo ditinggalno ya, saling menolong satu dengan yang lainnya. Kalau lihat nasinya kosong, ayo sambil-sambil masak nasi. Jangan melihat ada yang gak beres, terus kita diam-diam aja. Kita sama-sama proaktif, apa yang kita bisa lakukan untuk manusia, jangan kita lakukan hanya untuk manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Amin Tuhan. Kami yang mulai putus asa, yang tidak ada masa depan, kami yang berpikir bahwa hidup ini sudah habis lenyap, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pegang tangan kami dan memberi kehidupan yang baru, pengharapan yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami berkat, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami terang Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami lepaskan segala dosa-dosa membelenggu kami, karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan sempurnakan peribadatan kami. Naik menjadi suatu korban rohani yang berkenan kepada Tuhan. Setiap firman yang sudah diberitakan menjadi bahagian, menjadi Tuhan kekuatan baru, hikmat baru, tuntunan lagi dalam hidup kami untuk dapat melakukan hal yang berarti selagi kami hidup. Kami percaya kami hidup, kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah yang berarti Tuhan. Kami saling meneguhkan, kami saling menolong, kami saling mendoakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah nusa dan bangsa kami. Tuhan berkati perjalanan bangsa Indonesia yang Tuhan akan mengakhiri kepemimpinan Presiden Jokowi ini pada bulan Oktober. Semua tetap aman di seluruh penjuru Nusantara tercinta dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa untuk calon presiden yang terpilih, kiranya Tuhan tolong supaya suhu politik tenang, Tuhan aman, dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan bangsa rakyat Indonesia. Tuhan tolong.
Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin gereja dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, dan majelis jemaat. Tuhan berkati semua untuk membangun pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Pekerjaan umat-Mu Tuhan tidik dan memberkati. Studi umat-Mu Tuhan, beri kepintaran anak-anak yang sedang belajar di level mereka, supaya ada kepintaran dari Tuhan, supaya semua sukses di dalam mereka Tuhan menuntut ilmu pengetahuan. Terima kasih Tuhan, dalam pelayanan Tuhan semakin memakai kami dengan urapan yang lebih dan lebih lagi untuk memberkati jemaat dan sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi saudara dan saya. Terima semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah berkemenangan, berkelimpahan, dan jadilah berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur, hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Happy Sunday. Jesus bless you and your family. Haleluya. Tuhan berkati kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi